Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun, kapanpun, tetap semangat ya, jaga kesehatan, tetap patuhi 5M dan protokol kesehatan. Karena ini masih pandemi, walaupun ya kabar gembira, sebentar lagi kalian akan tatap muka, walaupun masih PTM terbatas atau pertemuan tatap muka terbatas. Nah, lanjut ini kelas 8. Sudah banyak yang belum mengumpul tugas di sekolah. Ya, ini gimana ya? Nilai-nilai kalian. Jadi, kalau bukan kalian yang semangat untuk mengumpulkan tugas ya, Bapak hanya bisa membantu lewat memberikan semangat terus, hanya bisa ngoprak-oprak, hanya bisa woro-woro bahwa ini saatnya ngumpul tugas. Ada berapa tugas yang belum? Coba. Kelas 8 SMP PGRI 2 Banda Sri Bawono 81 maupun 82 ya. Yang pertama itu tugas hafalan Pancasila. Ayo. Ini boleh kalian mengumpulkannya lewat video, boleh. Namun kalau video itu harus Bapak nilai apakah ini hafalan atau membaca. Atau ketika hari Sabtu ketika Bapak piket di sekolah, kemudian kalian hadir untuk hafalan. Nah, itu juga boleh. Itu tugas pertama itu. Tugas kedua itu adalah menulis materi bab 1 subbab 1 yang Bapak upload di YouTube kemarin itu. Nah, itu kan sudah Bapak jelaskan juga itu. Jadi itu kalian tulis saja, materinya sudah Bapak rangkumkan, sudah persingkat, padat, jelas. Itu kalian tulis saja di buku tulis, karena itu Bapak nilai sebagai tugas terstruktur. Bukti bahwa kalian punya arsip di dalam buku tulis kalian. Itu tugas 2. Tugas 3-nya itu adalah tentang TTS, teka-teki silang yang kemarin Bapak share. Silakan kalian gambar kotak-kotaknya itu ada di buku tulis PPKN. Kemudian kalian tulis soal mendatar menurunnya, baru jawabannya di kotak-kotaknya. Kemudian yang keempat adalah PH1 online atau penilaian harian ya. Penilaian harian online yang kemarin Bapak ambil adalah penilaian afektif atau penilaian sikap. Ya, itu tugas atau 4 tugas yang selama ini sudah Bapak berikan. Ini ringan aja loh. Kita sudah hampir 7 kali pertemuan secara daring ya. Namun tugasnya baru 4. Karena saya yakin kalian sudah banyak tugas dari pelajaran lain. Yang penting PPKN itu kalian mau atau semangat untuk membaca materi. Nah, untuk materi yang hari ini ya, hari ini singkat saja, yaitu materi tentang subbab kedua. Masih bab 1 ya, karena kita satu semester hanya 2 bab. Jadi ini subbab 2. Nanti ada subbab 3 yang terakhir. Nah, di subbab 2 ini adalah tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, berikut ini nanti Bapak jelaskan mulai dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemarin kan kalian sudah, walaupun nggak semua ya, sudah ada yang hafalan di tatap muka di sekolah atau waktu mengumpulkan tugas. Kemudian ada juga yang ngirim video. Nah, itu hafalan Pancasila itu kan ada 5 sila, 5 dasar. Nah, dari masing-masing sila itu ada arti pentingnya dalam pandangan hidup bangsa maupun dalam dasar negara. Yang pertama adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti pentingnya itu adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Bahwa di Indonesia ini, di negara Republik Indonesia atau NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa di dalam identitas atau jati diri bangsa itu boleh diberikan kebebasan memeluk agama, percaya dengan agamanya, boleh Islam, boleh Kristen, boleh Buddha, boleh Katolik, bahkan boleh Hindu dan lain-lain. Sekarang sudah banyak lagi agama, ada yang ateis, tidak percaya agama, itu juga ternyata dilindungi oleh undang-undang. Ada juga yang Konghucu, ada juga yang macam-macam. Nah, itu adalah ciri atau arti penting Pancasila sila pertama.
sebagai identitas kita, bahwa di Indonesia itu adalah orang yang beragama. Yang kedua, arti penting Pancasila untuk sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Artinya di sini adalah kemanusiaan yang adil. Rakyat hidup di negara Indonesia ini, hidup sama lain, hidup bersosial, itu harus saling menghargai, saling menghormati, karena itu adalah kemanusiaan. Hubungan sosial itu adalah kemanusiaan, hubungan sesama manusia. Kalau ada yang susah ya dibantu, kalau ada yang tanya ya dijawab, kalau ada yang meminta bantuan ya ditolong, dibantu. Nah, itu adalah bagaimana hidup bersosial. Nanti suatu saat ketika kamu sedang susah, kamu gantian susah atau gantian kamu merasa perlu bantuan, nah itu juga akan dibantu. Contohnya ketika ada di negara atau di provinsi Indonesia yang sedang ada bencana alam, misalnya tanah longsor atau gempa bumi atau gunung meletus yang kemarin-kemarin itu pasti nanti di provinsi lain juga akan menggalang dana untuk membantu provinsi yang sedang bencana itu tadi. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain juga ada kebijakan pemerintah dalam upaya mendukung kemanusiaan tersebut. Nah, itu yang perlu kalian terapkan di sekolah juga sebagai pelajar. Dengan teman itu yang rukun, yang solid. Jadi tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada hina menghina, tidak ada bully membuli. Jadi tidak ada rasa sakit hati dengan temannya. Senang, fresh saja kalau bergaul dengan temannya. Nah, yang ketiga, arti dari sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Di sini arti pentingnya adalah memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Apa itu tujuan bangsa? Termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tapi untuk poin ketiga, untuk poin yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia itu adalah bersatu. Tidak terpecah belah karena konflik apapun, konflik antar suku, konflik-konflik kepentingan, dan masih banyak lain. Dengan sesama rukun, sehingga kompak, sehingga bisa bersatu menjadi rakyat yang utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, dan nantinya bisa mencapai tujuan bangsa kalau semuanya rukun, semuanya bersatu. Bukan hanya karena suku Jawa, suku Lampung, suku Sunda, tapi seluruh budaya, seluruh keragaman suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Jadi itu arti penting Pancasilanya. Yang keempat sekarang sesuai dengan sila keempat ini. Arti pentingnya Pancasila itu adalah menjadi pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, nanti karena sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya karena hidup kita adalah bersosial, banyak orang, sehingga pasti akan muncul konflik, muncul perselisihan, muncul perbedaan pendapat. Nah, untuk mengakomodasi, untuk memberikan solusi, menyelesaikan masalah perbedaan pendapat itu dilakukan sesuai dengan sila keempat, yaitu permusyawaratan atau musyawarah atau rapat. Nah, itu perkara apapun, masalah apapun akan selesai dengan adanya rapat. Kalaupun tidak selesai, tapi keputusan yang diambil dengan bersama itu tidak akan membuat menyesal, tidak akan membuat konflik di kemudian hari. Itulah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa, yaitu poin sila keempat. Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan, itu akan selesai, akan puas penyelesaiannya dengan adanya permusyawaratan. Jadi kalian kalau ada masalah di kelas, ada pertentangan, ada masalah di keluarga, itu baiknya adalah bertemu, rapat, musyawarah, ngobrol baik, omong yang baik.
Dengan seperti itu nanti akan muncul titik temu yang akhirnya akan memberikan solusi yang melegakan, yang baik untuk semua pihak. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Kelanjutan dari sila ketiga tadi berarti ya, persatuan Indonesia, itu adalah sila kelima, dengan sudah sebagai pemersatu seluruh rakyat Indonesia, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang tidak pinter, yang di desa, yang di kota, yang dimanapun, yang pengusaha, yang guru, yang petani, siapapun, apapun profesinya. Nah, di situ adalah mengacu pada keadilan sosial. Bagi pemerintah, diusahakan oleh pemerintah itu sebagai pejabat negara, sebagai orang yang menerima amanat untuk menyejahterakan seluruh rakyat, berusaha semaksimal mungkin memberikan undang-undang kebijakan yang semuanya harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Masa pandeminya, pemerintah mengupayakan vaksin, mulai dari yang nakes, tenaga kesehatan, kemudian pejabat-pejabat, guru, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, sampai seluruh masyarakat, sampai siswa, pelajar. Nah, itu semua divaksin. Itu adalah kebijakan pemerintah dalam upaya kesejahteraan, tidak berpenyakit, tidak rentan terkena virus corona, tetap kuat. Nah, itu juga termasuk wujud atau prakteknya dari arti penting Pancasila sebagai dasar negara maupun pandangan hidup, yaitu di sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Nah, mungkin itu ya, itu tetap semangat jaga kesehatan kalian. Itu adalah tentang materi kita yang subbab kedua. Ingat ya, ini masih bab 1, subbab kedua. Jadi dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap pokoknya walaupun kalian belajarnya pandemi, jangan pasang kendor. Pokoknya tetap harus penuh dengan semangat biar nanti kalian juga punya masa depan yang cerah, yang sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya cukup. Pokoknya tugasnya kalian adalah menulis kembali. Nah, dari poin-poin yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir ya. Silahkan nanti pokoknya Bapak tahunya hari Senin ketika ada pengumpulan tugas di sekolah, kita atau kalian kumpulkan, Bapak nilai langsung dikembalikan. Jadi jangan menumpuk buku di sekolah kalau tidak Bapak perintahkan. Jadi kalau bisa ya nanti kalian juga puas, artinya dinilai di depan kalian sendiri. Oke, terima kasih itu ya. Perhatikan baik-baik tugasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.